Dunia pendidikan di Indonesia ternyata masih mempunyai rapot merah. Retno Listiarti dari Federasi Serikat Guru Indonesia menyatakan masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Saya melihat begini, ada 5 persoalan sebenarnya utama dalam pendidikan kita. Ini menurut kacamata kami ya, FSGI. Jadi ada 5, yang pertama kekerasan pendidikan, yang kedua ujian nasional, yang ketiga kurikulum 2013, yang keempat itu korupsi pendidikan, dan yang terakhir adalah keragaman. Persoalan lunturnya keragaman di sekolah-sekolah negeri. Ini 5 hal yang kami lihat menjadi persoalan. Lebih jauh, Retno juga menyatakan bahwa dalam 10 tahun ini, kualitas pendidikan Indonesia cenderung menurun menurut asesmen atau penilaian internasional. Untuk peserta didik, ada 2 hasil penelitian. Menurut hasil penilaian TIMSS, Trends in Mathematics and Science Study tahun 2012, daya nalar anak Indonesia menempati posisi di bawah, bahkan lebih rendah dari anak di negara konflik seperti di Palestina. Sedangkan menurut penilaian PISA, Program for International Student, kemampuan siswa dalam membaca dan menganalisis bacaan juga menempati posisi bawah. Bahkan, anak Indonesia juga mengalami tragedi nol buku, yaitu tidak ada buku di luar buku teks pelajaran yang dibaca hingga selesai oleh anak Indonesia dalam waktu setahun. Anak Indonesia hanya membaca 27 halaman dalam 365 hari. Itu berarti 1 halaman dibaca 14 hari. Sangat jauh dibandingkan dengan Finlandia yang membaca 300 halaman dalam waktu 5 hari. Nah, akhirnya ini memang memetakan kualitas rendah anak kita. Karena apa? Pun sebenarnya. Jadi kan ujung-ujungnya mau rajin kayak apa, ujungnya tetap ditentukan oleh ujian nasional. Akhirnya orang tua dan anak lebih suka bimbel kan. Bimbel tuh kan nggak baca yang lain, jawab soal. Tinggal latihan soal aja, maka dia bisa. Kan akhirnya hanya menjawab soal. Jadi pendidikan ini dikecilkan maknanya jadi hanya menjawab soal. Pada semestinya pendidikan itu adalah mempertajam pikiran dan menghaluskan perasaan, kan begitu. Masalah pengajar juga menjadi masalah yang serius. Menurut data dari World Bank tahun 2012, dari 12 negara di Asia, Indonesia juga menempati posisi terbawah. Itu berarti kualitas guru di Indonesia juga sangat rendah. Lantas, bagaimana dengan sistem pendidikan di Indonesia? Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Pearson yang berada di Eropa, kualitas sistem pendidikan di Indonesia terburuk bersama dengan Meksiko dan Brazil. Adakah upaya yang harus dilakukan agar pendidikan di Indonesia dan generasi bangsa ini dapat terselamatkan? Nah, sebenarnya mudah sekali pemerintah kalau mau adalah membangun kualitas guru. Karena itu kunci. Ketika guru dibangun dengan kesungguhan, berangkat dari LPTK ya, pabrik-pabrik guru ini dibenahi dengan benar sehingga produknya betul, maka guru-guru kita bisa meningkat kualitasnya. Kalau guru berkualitas, maka dia bisa buat muridnya berkualitas. Nggak mungkin guru nggak kreatif bisa bikin muridnya kreatif. Guru malas bisa bikin muridnya rajin, nggak mungkin. Guru nggak malas baca terus bikin muridnya rajin baca, nggak mungkin. Jadi ini yang bergantung pada guru. Nah, ketika guru ditingkatkan, itu akan berimplikasi pada peningkatan kualitas murid. Kalau guru dan murid berkualitas, kualitas sekolah meningkat. Kalau kualitas sekolah meningkat di seluruh Indonesia, ya pendidikan kita juga meningkat kualitasnya, kan begitu. Walaupun kualitas guru masih belum begitu memuaskan, Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Ibnu Hamad, menyatakan bahwa jangan menyalahkan guru. Nah, jadi kalau bicara kualitas guru, kita harus bicara uji kompetensi guru namanya, UKG ya. Itu ditemukan memang belum begitu memuaskan rata-rata. Tapi jangan jadi alat lalu untuk menyalahkan guru. Kita semua ini jadi begini karena guru kan. Tapi bahwasanya kualitas guru harus ditingkatkan berdasarkan hasil UKG, dilatih guru itu. Terus menerus nanti akan ada pelatihan kontinu untuk guru. Jadi kan ada yang menjadikan kualitas guru yang tidak terlalu bagus sebagai cercaan, enggak begitu. Kita jadikan data itu sebagai basis pengambilan kebijakan meningkatkan hal yang kurang itu gitu. Kualitas guru yang rendah juga membuat Wei Lin Han, salah satu tokoh pendidikan Indonesia, menyatakan keprihatinannya. Kita bicara mengenai kualitas, jadi ya, kualitas guru. Ada 2 hal.
kita bicara mengenai kompetensi dari ilmu sendiri, dari kompetensi pedagogisnya itu sendiri, kemudian kita bicara mengenai komitmen. Bahwa menjadi guru bukan sekedar saya profesional, tetapi bahwa saya punya hati di dalam mengajar. Nah, untuk mencari 3 hal ini seakan-akan kita mencari malaikat. Saya membayangkan bahwa 3 hal ini bisa terpenuhi paling tidak dengan orang-orang yang mau terpanggil menjadi guru. Itu lebih dulu. Karena sekarang ini saya melihatnya ketika bicara mengenai kualitas, berapa sih jumlah yang benar-benar mau jadi guru, berjihad untuk jadi guru, sadar bahwa ini panggilan Tuhan untuk jadi guru, baru kemudian mengisi diri dengan ilmu. Jadi kita bicara mengenai hal itu. Kualitas guru, bukan saya katakan tidak ada yang baik, ada banyak yang baik, tetapi kita perlu lebih banyak lagi yang berkualitas.